Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper yang akan menjadi objek UAS kami, yaitu Optimizing Student Performance with Grid Search CV using Random Forest Classifier Method to Enhance Learning Outcome Prediction. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Adelia dengan NIM 187231010 dan teman saya. Nala Ilma Kamila dengan NIM 187231003. Oke, baik selanjutnya pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi dari paper ini adalah seperti yang kita lihat bahwa performa siswa itu mencerminkan bagaimana keberhasilan proses pembelajaran dan kualitas pendidikan. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, kita memerlukan analisis berbasis data yang mampu untuk prediksi hasil belajar yang lebih akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan algoritma random forest classifier untuk yang dioptimalkan dengan teknik grid search CV untuk meningkatkan akurasi prediksi hasil belajar siswa itu menjadi lebih akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan sistem pendidikan yang adaptif dan efisien. Dan selanjutnya, Baik, selanjutnya tujuan dari penelitian ini tuh yang utama adalah untuk mengoptimalkan akurasi prediksi hasil belajar mahasiswa dengan menerapkan metode random forest classifier yang ditingkatkan menggunakan teknik grid search CV. Dan di sini ada beberapa detailnya. Oke, selanjutnya di sini di dasar teori itu kita perlu mengetahui educational data mining atau EDM, yaitu eh, penerapan data mining dalam konteks pendidikan untuk menemukan pola dan wawasan dari data akademik. Jadi tujuannya itu buat meningkatkan proses belajar dan efektivitas sistem pendidikan melalui pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, di sini ada random forest classifier, yaitu termasuk algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jadi, setiap pohon itu dilatih menggunakan sampel acak atau bootstrap sampel, dan hasil akhirnya diperoleh melalui majority voting. Jadi, RF ini tuh mampu menghindari overfitting, tetapi performanya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi hiperparameter. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa itu grid search CV atau grid search cross validation. Jadi, di sini merupakan optimasi hyperparameter yang secara sistematis menguji berbagai kombinasi nilai parameter untuk menemukan konfigurasi terbaik menggunakan metode K-fold cross validation untuk memastikan hasil yang stabil dan menghindari bias model. Jadi dengan grid search CV ini proses tuning menjadi otomatis dan efisien sehingga meningkatkan akurasi model secara signifikan. Selanjutnya, baik selanjutnya kita akan ke tahapan metode. Oke, metode yang digunakan dalam paper ini. Jadi ini ada flowchart dari metodenya. Yang pertama tentu inputnya ada dataset, terus dilakukan data processing. Terus outputnya nanti ini ada di split datanya menjadi split data dan training data, training data dan testing data, mohon maaf. Dan selanjutnya akan membangun model, lalu dioptimisasi grid search CV dan dievaluasi dan menghasilkan akurasi dan prosesnya selesai. Oke, secara detail kita langsung saja ke pengumpulan data. Di sini data set yang digunakan berjudul Student Academic Performance Dataset dari Kaggle tentunya. Dan jumlah datanya itu terdiri dari 480 record dengan 16 fitur. Dan di sini target dari atau label dari datasetnya ini ada tiga. Jadi yang pertama low itu range-nya dari 0 sampai 69, lalu middle dari 70 sampai 89, dan height dari 90 sampai 100. Jadi output labelnya ini berupa skor angka 0 sampai 100 tapi dikategorikan menjadi low, middle, dan high. Dan untuk link datasetnya dapat diakses pada berikut.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atribut dari datasetnya. Tadi terdiri dari 16 atribut atau fitur. Nah, di sini ada gender dan di sini ada tipe datanya juga, tetapi saya akan fokus menjelaskan deskripsinya. Jadi gender ini berisi jenis kelamin siswa, lalu nationality ini berisi kebangsaan siswa, terus place of birth ini tempat lahir siswanya di mana, terus stage ID ini tingkat pendidikan siswa, terus grade ID ini tingkat kelas siswa, section ID ini kelas atau rombongan belajar, misalkan kelas A, B, atau C. Nah, selanjutnya ini ada topik, jadi ini mata pelajaran yang diambil siswa, terus semester ini tahun akademik dan semesternya, ada first dan second. Terus relation, ini orang tua yang bertanggung jawab terhadap siswa, yaitu apakah ayahnya atau ibunya. Lalu ini ada raise hand, ini frekuensi siswa ini seberapa sering bertanya ataupun menjawab. Terus ada visit research, ini frekuensi siswa akses materi pembelajaran secara daring dan skornya ini dari 0 sampai 100. Dan selanjutnya ini ada viewing announcement, seberapa sering siswa itu melihat pengumuman baru di platform pembelajaran. Lalu ada discussion. Ini frekuensi siswa berpartisipasi dalam forum diskusi yang ada di daring. Terus ada parent and student survey. Ini status apakah orang tua sudah menjawab survei sekolah atau belum. Lalu ada parent school satisfaction. Ini tingkat kepuasan orang tua terhadap sekolah. Dan juga ada student absent day. Ini berisi jumlah hari ketidakhadiran siswa. Dan setelah datanya sudah dikumpulkan, lalu datanya dilakukan pre-processing. Jadi di sini pre-processingnya ini mencakup missing value dan juga analisis korelasi antar variabel menggunakan heatmap. Jadi tujuannya supaya eh, data set yang tadi kita akan analisis menggunakan algoritma random forest ini dapat bersih dan juga eh, dapat menghasilkan prediksi yang akurat gitu dengan data yang sudah bersih. Dan di sini selanjutnya ini setelah datanya diperprocessing, dilakukan pembangunan model. Di sini algoritma yang dipakai tentu random forest classifier untuk membuat sejumlah pohon keputusan secara acak dari data sampel. Dan untuk penjelasan dari random forestnya seperti berikut. Dan selanjutnya setelah dibuat prediksi menggunakan random forest, di sini modelnya dioptimisasi dengan menggunakan grid search CV. Jadi di sini random forest ini performanya sangat bergantung pada pengaturan hyperparameternya sendiri. Jadi supaya kita dapat kombinasi parameter yang paling optimal dan terbaik, di sini kami pakai grid search CV. Di sini papernya menggunakan grid search CV. Dan selanjutnya setelah dioptimisasi, model yang hasil optimisasi tadi dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score seperti berikut. Lalu untuk performanya sendiri ini, performa mahasiswa ini dikategorikan menjadi low, medium, dan high. Dan di sini evaluasinya ini em, ternyata Grid Search CV ini meningkatkan akurasi model hingga 0,89. Oke, yang dapat disimpulkan, kita bisa lihat bahwa random forest classifier itu ketika dioptimalkan dengan grid search CV berhasil meningkatkan akurasi prediksi hasil belajar siswa itu hingga 0,89. Dan ini pendekatan yang baik karena mampu memprediksi performa siswa itu menjadi lebih akurat sehingga pengambilan keputusan dalam kita menentukan strategi pembelajaran itu menjadi lebih terbantu gitu. Oke, selanjutnya ini adalah sumber artikel kami. Jadi kami mengambil dari eh, link berikut sumbernya. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.